لا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wa muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sampai ke bab yang ke hadis yang keberapa? Boten. Bab itu 59. Hadisnya 110. Berarti jenengan lama, Pak. Oh, di situ ya. Iya. Sekarang di bab ke-60. Bab yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Babu man aghlaqal baba 'alal jar. Bab menerangkan tentang orang yang menutup pintunya, menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Maksud menutup pintu dari rumah tetangganya itu apa? Menutup pintu rumahnya untuk tetangganya niku napa? Menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Maksudnya apa? Gak punya perhatian dengan tetangga, gak mau tahu tentang urusan tetangga. Tetangganya datang ngetuk pintu minta bantuan, ra dibukake lawang. Kadang bengok-bengok, apen-apen ora krungu, etok-etok ora ngerti. Ini. Dan ini termasuk su'ul jiwar, termasuk cara bertetangga yang tidak baik. Yang tidak baik. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan satu hadis, yaitu hadis nomor 111. Derajat hadis ini sahihun li ghairihi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilatul ahadits as-sahihah di hadis nomor 149. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim thumma al-an ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul kam min jarin muta'alliqun bi jarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadha aghlaqa babahu duni wa mana'a ma'rufahu. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Beliau berkata, laqad ata alaina zamanun aw qala hinun. Telah datang kepada kita suatu masa
suatu kondisi, satu keadaan, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim, di mana tidak ada seorang pun yang lebih mementingkan hartanya dibandingkan dengan saudaranya sesama muslim. Artinya perhatian seseorang terhadap saudaranya di zaman tersebut itu lebih besar daripada perhatian seseorang terhadap dinar dan dirhamnya, emas dan peraknya. Sehingga untuk membantu temannya, untuk menolong temannya, untuk meringankan beban temannya, itu enggak hitungan. Yang dia pentingkan adalah temannya, saudaranya. Entah itu mau habis berapa duitnya, yang penting bisa menolong saudaranya, bisa meringankan beban temannya. Tapi kemudian kemudian sekarang ini ad-dinar wad dirhamu ahabbu ilaina ila ahadina min akhihil muslim. Kemudian sekarang datang waktunya di mana uang itu lebih berharga, lebih diutamakan, lebih dipentingkan, lebih disukai dan dicintai oleh salah seorang di antara kita dibandingkan dengan saudaranya sesama muslim. Kemudian perkataan beliau ini radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an dikuatkan dengan apa yang pernah beliau dengar dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin, berapa banyak tetangga itu, muta'alliqun bijarihi yaumal qiyamati yaqul, kelak pada hari kiamat, muta'alliqun bijarihi, bergelantungan dengan ataupun menggantungkan dengan tetangganya, gondeli tonggone, gocei tangane ke tonggone, seraya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza aghlaqa babahu duni, orang ini dulu ketika di dunia senantiasa menutup pintunya dariku, menutup pintu rumahnya dariku, tidak mau tahu tentang kondisiku, tidak mau ngerti, enggak mau memahami kesulitanku, wa mana'a ma'rufahu, dan tidak mau membantuku, tidak mau berbuat baik kepadaku, tidak mau menolongku. Masyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa yakum jami'an. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma jami'an di dalam hadis ini menceritakan kondisi yang ada pada zamannya. Bagaimana kondisi kaum muslimin pada zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kondisinya sudah jauh berbeda dengan kaum muslimin di zaman ketika Rasulullah SAW sudah wafat, di akhir-akhir era para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya dari hadis di atas ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, adanya perubahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin dalam hubungan antar sesama mereka. Seorang muslim
dengan saudaranya, dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya, dengan keluarganya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dari tahun ke tahun perubahan itu akan terus ada. Dan biasanya masa yang datang belakangan itu tidak lebih baik daripada masa yang sebelumnya. Oleh sebab itu dikatakan oleh sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajmain, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. La ya'ti, ora teko zamanun apa suwijining zaman, illa kejaba, wa ba'dahu zaman sause iku syarrun minhu, lebih buruk daripada yang sebelumnya. Benar, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Dan itu termasuk sunnatullah, termasuk sunnatullah. Makanya bisa kita bandingkan, bisa kita lihat bagaimana kondisi kaum muslimin di zaman-zaman awal dengan kondisi kaum muslimin yang datang belakangan. Dan ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Oleh sebab itu tidak ada salahnya ketika kita menengok ke belakang untuk melihat bagaimana kondisi kaum muslimin pada waktu itu, bagaimana keadaan mereka, bagaimana mereka memahami agama ini, mengamalkannya dan juga mempraktekannya. Untuk apa? Untuk kita teladani, untuk kita ikuti, untuk kita contoh, untuk kita jadikan sebagai teladan dan juga panutan. Makanya tidak selamanya melihat masa lalu itu dilarang. Ketika kita menengok ke belakang, melihat masa lalu untuk diambil pelajaran, untuk diambil ibrahnya, maka itu sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang diperintahkan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat terdahulu kepada kita kecuali melainkan agar kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah mereka. Makanya di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bagaimana kondisi mereka di awal-awal. Kemudian beliau melihat kondisi umat Islam di zaman yang datang setelah generasi awal. Karena itulah poin yang kedua yang bisa kita ambil, nggak opo banding ke, nggak apa-apa. Ya, memang harus seperti itu. Lihat bagaimana beliau radhiyallahu anhu jami'an membandingkan zaman di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teksi sugeng, teksi gesang, dibandingkan kalian zaman sak sampunipun Rasulullah SAW tilar dunia. Makanya bener, nek ada slogan lu enak zamanku toh gitu. Jadi membandingkan bainal madhi wal hadir
membandingkan antara masa lalu dan masa sekarang, itu sesuatu yang tidak dilarang. Tinggal tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan tadi untuk diambil ibrah, diambil pelajaran. Sing apik ditiru, diteruske, syukur-syukur iso ditingkate, sing boten sae ditinggalke, ojo diulangi melih. Makanya terkadang karena kita males untuk membaca sejarah, untuk menengok masa lalu kita, untuk membandingkan antara masa sekarang dengan masa yang telah lampau, akhirnya kesalahan yang sama terulang lagi oleh kita. Apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, ternyata kita ulangi. Kesalahan mereka ternyata kita ulangi. Kenapa? Karena kita tidak mau menengok dan mempelajari sejarah masa lalu kita. Seorang muslim tidak sepantasnya la yuldahul mu'minu fi juhrin marratain. Tidak sepantasnya seorang mukmin itu terjatuh dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maka beliau radhiyallahu anhu jami'an memaparkan hal seperti ini kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran tentang pentingnya belajar sejarah. Sehingga kita bisa membandingkan dan kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran ibrah untuk kehidupan. Kemudian faedah yang ketiga adalah hadis ini merupakan bukti bagaimana kesadaran para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in tentang kondisi umat. Perhatian para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang menimpa umat Islam. Beliau bisa mengatakan hal yang seperti ini radhiyallahu anhu jami'an karena beliau mengamati, karena beliau memperhatikan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, tergantung niat dan tujuan kita. Ketika kita ikut memberikan perhatian terhadap kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berlangsung di sekitar kita saat ini, yang tentunya sesuai dengan porsinya, rak kebablasan. Makanya di zaman kita sekarang ini, orang yang mengikuti berita itu tidak salah secara 100%. Tapi yang harus diluruskan, yang harus diperhatikan adalah tujuannya apa, niatnya apa kita mengikuti berita-berita, peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Satu, niatnya apa? Niatnya tidak lain dan tidak bukan adalah kita ingin memberikan andil meskipun sedikit, mungkin hanya sekedar doa untuk kebaikan negeri ini, untuk keberkahan bangsa ini. Itu minimal, agar kita itu tahu. Nah, bahasa kasar itu melek berita gitu lah, ben ora kuper. Ya. Nah, sedikit kudet, nah, biar tahulah sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Itu tujuan harus kita luruskan. Yang kedua, harus bijak, selektif, harus punya filter untuk menyaring segala informasi dan berita yang sedang terjadi.
Gak semuanya kita percaya, kemudian kita telan mentah-mentah. 2. Yang ketiga adalah jangan ikut-ikutan, baik memberikan komentar ataupun tanggapan jika tidak diperlukan dan kita tidak punya kepentingan. Cukup ngerti tak wis, rasa melu-melu. Ya, sing penting ngerti. Setelah tadi kita sudah bisa menyaring berita yang ada. Kadang ada orang yang begitu aktif banget di media sosial. Segala peristiwa dikomentari, segala kejadian ditanggapi. Ujung-ujungnya jebule hoax. Kisina, ternyata berita bohong, melu-melu wis nanggapi, wis ngomentari. Makanya gak usah ikut-ikutan, yang penting gue ngerti tak. Yang keempat, ya hindari cacian, celaan, kata-kata yang tidak pantas, tulisan-tulisan yang tidak sopan. Kalau memang kita ingin memberikan tanggapan, kalau kita ingin memberikan komentar, kalau sudah terpaksa nulis, maka hindari hal-hal yang dilarang. Harus selektif memilih kata, memilih kalimat, memilih ujaran. Jadi meskipun sekali lagi kita itu tidak terjun secara langsung, paling tidak kita punya informasi meski sedikit. Yang penting sudah cukup bagi kita untuk tahu agar apa? Kita bisa memberikan sikap nantinya setelah kita mendapatkan berita yang benar, fakta yang sesungguhnya, bukan bohong-bohongan. Ini karena itulah disebutkan dalam sebuah makalah, man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan mereka. Ini. Tapi catatannya adalah jangan berlebih-lebihan. Ini poin yang paling penting yang terakhir. Ojo kebablasan. Kadang ikuti berita diurut terus dino sing disetel kuwi, sing diikuti itu saja. Padahal manfaatnya apa sih? Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang manfaat, mana yang memberikan faedah untuk kita, dan di mana kita punya kepentingan di situ. Kalau nggak punya sudah tinggalkan. Kadang sampai berjilid-jilid kok, gitu? Ya. Kalau nggak ada manfaatnya sudah. Makanya sekali lagi poin yang kedua tadi penting. Setelah tujuan, ya, anak manfaatnya apa ora? Ya, karena tujuan kita apa? Agar kita paling tidak bisa mengambil sikap nantinya dan sedikit banyak memberikan peran, andil untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa dan negara. Itu saja. Ambil secukupnya saja. Gak usah berlebih-lebihan. Ya. Karena sekali lagi media sosial itu ketika kita buka satu, mesti muncul yang berikutnya. Mana berita yang sering kita ikuti, mana informasi yang sering kita baca, itu yang sering muncul di beranda medsos kita. Gimana? Kan gitu kan? Iya. Sehingga muncul membuat kita penasaran, buka ini. Maka sekali lagi bijak di dalam bermedsos. Jadi tidaklah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an bisa memberikan satu pernyataan seperti ini melainkan karena beliau mengamati, memperhatikan situasi dan kondisi umat Islam pada waktu itu. Ini loh, dulu kayak gini, sekarang kayak gini. Ini. Jadi sikap cuek itu juga nggak pas. Nggak gagasan itu juga nggak benar. Kecuali jika sikap itu kita ambil karena kita merasa apa yang ada tidak ada manfaatnya buat kita.
Tidak ada maslahatnya buat kita, nggak ada kepentingannya untuk kita. Itu baru min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dan tentunya masing-masing kita berbeda-beda. Jangan kita gunakan ukuran kita untuk dipakai oleh orang lain, atau memaksakan orang lain untuk memakai ukuran kita. Nggak bisa. Dan masing-masing harus jujur kepada diri sendiri. Oh, ini saya butuh. Oh, kalau ini saya nggak butuh. Apa yang kita butuhkan belum tentu dibutuhkan orang lain. Yang dibutuhkan orang lain belum tentu kita butuhkan. Dan hendaknya kita sekarang ini betul-betul bijak. Masyaallah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Faedah yang berikutnya adalah pentingnya kita itu memperhatikan saudara-saudara kita. Mempererat persaudaraan dan tali ukhuwah dengan mereka. Dan kita harus korbankan apa saja untuk hal itu. Karena apa? Karena setan itu sudah berusaha sekuat tenaga, mengerahkan segenap kemampuannya untuk apa? Untuk merusak hubungan persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an menyebutkan satu sebab hancurnya sebuah hubungan persaudaraan, persahabatan, ukhuwah Islamiyah imaniyah di antara kaum muslimin, yaitu masalah apa? Masalah uang. Masalah harta. Makanya kadang kualitas seseorang itu, kata sebagian ulama rahimahumullah jami'an, bisa diukur dengan masalah apa? Uang, harta. Nek urusannya sekaro duit, coba kaya ngopo wong kuwi. Jadi kualitas seseorang, hakikat seseorang itu akan terlihat ketika sudah urusan dengan duit, urusan dengan uang. Baik itu masalah tolong menolong, bantu membantu, sedekah, infak, zakat, ataupun masalah utang piutang. Pokoknya kalau urusan duit, lihat. Meskipun itu bukan mutlak, tidak mutlak memang, tapi salah satu ya, tolak ukur yang bisa dipakai untuk menilai kepribadian seseorang adalah ketika sudah urusan duit. Ketika seseorang mengedepankan persaudaraan, persahabatan, ukhuwah, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengorbankan apa saja yang dia miliki. Tenaga, pikiran, waktu, harta yang dimiliki, semua akan dikorbankan untuk tujuan itu. Itu kalau seandainya persaudaraan itu ditaruh di atas. Akan tetapi kondisinya akan berbalik ketika ternyata segalanya diukur dengan uang, segalanya diukur dengan duit, dengan harta. Di mana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an, "Tsummal an ad-dinar wa dirham ahabbu ila ahadina min akhihil muslim." Di mana seseorang itu sudah lebih mementingkan hartanya daripada saudaranya, daripada temannya. Kadang gara-gara harta, gara-gara duit, persaudaraan hancur, hubungan kekeluargaan rusak. Dan itu sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Ya, rusak persaudaraan, rusak persahabatan mergo urusan dunia, mergo urusan duit.
Maka dari itu, untuk mengembalikan kondisi umat Islam sebagaimana kondisi awal, harus dibalik urutannya. Ukhuwah dulu, baru masalah dunia. Bukan dunia dulu baru masalah persaudaraan dan persahabatan. Karena sadar atau tidak sadar, sekarang ini persahabatan, pertemanan itu lebih dominan didasarkan atas kepentingan dunia. Menguntungkan, oke, kita lanjutkan. Gak menguntungkan, kita bubar. Karena persahabatan dan persaudaraan bukan dibangun di atas dasar keimanan, ketakwaan, akidah. Tidak dibangun di atas dasar cinta karena Allah, lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Persahabatan dibangun di atas kepentingan. Makanya kalau sudah seperti ini, gak ada teman yang sejati dan tidak ada musuh abadi. Ya kan? Gak ada yang namanya teman sejati, gak ada yang namanya musuh abadi. Semuanya tergantung cuan. Nah, cuan apa? Duit. Nah, betul apa yang sering dikatakan oleh teman-teman. Malan nasu ila man lahu malun, wa man laisa lahu malun fan nasu anhu malu. Mala condong, annasu sopo menungso, malan nasu ila kepada man seseorang, lahu yang memiliki, malun harta. Manusia itu kan condong kepada mereka yang punya banyak harta. Tapi waman dan barang siapa laisa lahu yang tidak memiliki malun harta, fannasu anhu malu, maka orang-orang akan lari dari dia. Ini orang-orang itu mendekatnya sama orang yang banyak duit. Orang ketika sudah nggak punya duit ditinggalkan sama teman-temannya. Zahaban nasu ila man lahu zahabu. Zahaban nasu, zahaba pergi, an-nasu manusia, orang-orang, ila kepada man orang, lahu yang memiliki, zahabu emas. Orang akan pergi, akan gandeng, akan bersama orang yang punya emas, punya duit, punya harta. Wa man laisa lahu zahabun fannasu anhu zahabu. Tapi orang yang nggak punya emas, nggak punya harta, orang mesti pergi dari dia, meninggalkannya. Ini, itulah kondisi ukhuwah, persahabatan, pertemanan yang banyak dilakukan, dibangun oleh orang-orang di zaman kita sekarang. Makanya kita berlindung dari hal yang seperti ini. Kita betul berteman karena Allah. Berteman karena Allah, bukan karena dunia. Karena keinginan kita adalah apa? Agar pertemanan kita itu langgeng sampai di surga kelak. Allahumma amin. Itu yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar tataran dunia saja. Tapi ini kondisi tidak ada. Ini di zaman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu jami'an yang sedang kita bahas. Lalu bagaimana kalau seandainya beliau hidup di zaman kita sekarang ini? Gerangan komentar dan tanggapan apakah yang akan beliau katakan dan tuliskan? Ayo. Itu masih di zaman keemasan. Masih di zaman keemasan. Generasi kedua daripada umat ini, generasi tabi'in, dan masih banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang masih hidup. Kondisinya aja sudah seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya beliau melihat kondisi umat Islam sekarang ini? Makanya kita lihat DMB raket banget, laku bareng, nangedi-ngedi bareng. Goro-goro masalah. Biasanya masalah nopo? Dunia. Pecah-pecah langsung. Koyo-koyo serak kenal, serak tahu ketemu. Itulah setan. Memang itu tujuan besar dari setan, at-tahrish bainal muslimin.
merusak persahabatan, pertemanan, persaudaraan di antara kaum muslimin. Makanya kita harus jaga ya. Ketika kita sudah mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, jogo tenanan, dipertahankan. Karena selain amal soleh yang akan kita bawa sebagai bekal adalah teman-teman yang soleh yang bisa kita andalkan, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan izin kepada mereka untuk memberi syafaat kepada kita selaku teman-temannya. Wis jogo tenan wis entuk kanca sing apik, kanca sing saleh, jogo tenanan. Ojo nganti ucul. Ya, ini penting. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya adalah pentingnya mengkaitkan kondisi atau sebuah ucapan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaknya ataupun kalau bisa ketika kita mengatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu kayak enek dasare gitu loh. Dikaitkan dengan apa? Dalil. Dikaitkan dengan apa? Ayat Quran. Dikaitkan dengan apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jami'an ini, ketika beliau memberikan tanggapan, komentar terhadap kondisi kaum muslimin pada masanya, kemudian beliau kutipkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengar, sehingga kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamati yaqul ya rabbi hadza aghlaqa baba ghuduni wa mana'a ma'rufa. Disebutkan hadis ini konteksnya adalah untuk mengingatkan. Ini sudah azan gitu. Ya azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi pentingnya kita mengaitkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dengan dalil. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendasarkan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu dengan dalil, dengan ilmu, nanti akan mudah bagi kita untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Kita nggak akan gagap, tidak akan bingung untuk mencari jawaban. Dengan gampang kita katakan, inilah yang engkau perintahkan dan engkau syariatkan ya Allah, dan inilah yang diajarkan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Karena memang agama Islam itu agama dalil, agama ilmu. Agama dalil dan agama ilmu. Kemudian faedah yang berikutnya adalah dari hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang pentingnya kita memperhatikan hak-hak tetangga. Bagaimana kita memberikan perhatian yang lebih kepada tetangga kita dibandingkan dengan mereka-mereka yang jauh daripada kita. Tentunya setelah keluarga kita. Tentunya setelah keluarga kita, tentunya setelah orang tua kita, setelah anak istri kita, setelah saudara-saudara kandung kita, sanak kerabat kita. Janganlah kita itu hidup nafsi-nafsi, individualisme. Ini urusan saya, itu urusan Anda. Silahkan kita urus kepentingan kita dan urusan kita masing-masing, tanpa harus mencampuri satu dan lain. Tidak. Islam bukan agama yang mengajarkan umatnya untuk seperti itu. Maka dari itu lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Hal pertama kali yang beliau lakukan sesampainya di kota Madinah adalah apa? Menjalin persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak dibiarkan kaum Muhajirin hidup sesuai dengan kebiasaan mereka ketika di Mekah, kaum Ansar pun demikian, tidak. Hidup di atas jalurnya masing-masing, mengikuti relnya sendiri-sendiri, tidak. Dipersatukan, dipersaudarakan. Itulah Islam. Itulah Islam. Makanya pentingnya memperhatikan tentang hak-hak tetangga. Jangan sampai kita melupakan mereka. Jangan sampai kita itu pura-pura tidak tahu, nutup mata, nutup telinga. Dan terkadang kita nutup hati pula. Perasaannya sudah terkunci untuk mereka, tidak. Bisa jadi mata melihat, telinga mendengar, tapi hati sudah tertutup. Itu yang lebih berbahaya. Ngerti nih ada orang ngerti, krungu nih ada orang krungu. Mergone apa? Perasaannya sudah beku. Sudah beku. Mungkin sekalipun kita punya masalah dengan tetangga kita sering zalimi kita, nyakitin kita, tetap kita harus perhatikan. Kondisi mereka, kita nggak boleh acuh, cuek dengan mereka, sekalipun sekali lagi mereka jahat dengan kita, berbuat zalim kepada kita dan keluarga kita. Tidak. Ini
Kalau kita membalas dengan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Ora enek bedane ning ngono kuwi. Ini. Kemudian poin yang selanjutnya, nggak tahu faedah keberapa jenengan tulis piyambak. Hati-hati dengan musuh-musuh kita di hari kiamat. Terkadang kita itu tidak sadar bahwa perjalanan di hari kemudian itu lebih panjang dan lebih melelahkan, lebih lama dan lebih meletihkan, karena harus ada pos-pos yang harus kita lewati. Salah satunya adalah al-qisas. Al-qisas. Lihatlah di dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW menceritakan ada seseorang yang terus memegangi tangan tetangganya, digocei, digondeli, gak boleh pergi dulu. Karena apa? Urusannya belum selesai ketika di dunia. Mau diadukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Adil. Dan ternyata musuh kita itu bukan tetangga kita saja. Musuh kita bisa istri kita. Musuh kita bisa anak-anak kita. Musuh kita bisa atasan kita. Musuh kita bisa bawahan kita. Musuh kita bisa guru kita, bisa murid kita, bisa rekanan kerja kita, bisa pembeli langganan kita, atau penjual langganan kita. Kapan mereka menjadi musuh kita? Ketika kita berbuat zalim kepada mereka, ketika kita menganiaya mereka, ketika kita tidak adil terhadap mereka, itu akan menjadi musuh kita. Haula'i khosamauna yaumal qiyamah. Mereka itu adalah musuh-musuh kita kelak pada hari kiamat. Poinnya cuma satu, kezaliman. Gak ada yang lain. Cuma satu poinnya, kezaliman sudah. Makanya kenapa orang ini terus menggandeng, terus memegang tangan tetangganya? Karena urusan mereka belum selesai di dunia. Orang ini berbuat zalim kepadanya sehingga diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, hadza aghlaqa babahu duni wa mana'a ma'rufahu. Wahai Tuhanku, orang ini enggak pernah bantu saya. Orang ini enggak pernah perhatian sama saya. Enggak mau tahu tentang kebutuhan saya, kesulitan saya, kesusahan saya. Dia menutup mata, menutup telinga. Padahal dia adalah tetangga dekat saya. Ngerti, dengar setiap hari, lihat setiap hari. Tapi hatinya, perasaannya tidak tersentuh untuk datang, membantu, menolong, meringankan bebanku. Apa jawaban kita nanti kalau kayak gitu? Demikian juga penjual, di mana kita beli kepadanya, pembeli yang beli kepada kita, dan seterusnya. Maka urip sepisan ojo golek musuh. Urip gurse pisan ojo golek musuh. Bukan musuh di dunia, musuh di akhirat maksudnya. Golek konco sing oke. Karena kita butuh mereka kelak di akhirat. Jaluk tolong si A ora iso nulung ijik duwe si B. Si B ora iso nulung enek si C, dan seterusnya. Yen awe dhewe nalikane nang dunya tujuane napa? Golek kanca saoke-oke. Ojo golek musuh. Ojo golek musuh. Rugi sudah kita. Kita akan menjadi seorang yang muflis, bangkrut. Ya, ini. Ikhwatul Islam wa khawati rahimani Allah wa ikum jami'an. Inilah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita jangan sampai cari musuh. Cari musuh. Kemudian bab yang ke-61.
Qala al-muallif rahimahullah, babu la yashba'u duna jarihi. Masih ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Bab menerangkan tidak boleh seseorang itu kenyang dalam kondisi tetangganya kelaparan. Bab la yashba'u duna jarihi. Dia kenyang sementara tetangganya lapar dan dia mengetahuinya. Dan ini termasuk kezaliman pula terhadap tetangga. Sebagaimana bab yang sebelumnya. Kadang sebagian orang itu gur mikir, nyuwun sewu kula ngagem istilah menika, ngapunten nek kasar, gur mikir wetenge dewek. Cuma perutnya sendiri yang dipikir. Urusan tetangga itu kan mereka juga bisa sendiri. Ya. Jangan. Ya. Di sini ada satu hadis, yaitu hadis nomor 112. An Ibn Zubair radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma jami'an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu, bukan seorang mukmin yang sejati, bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Siapa? Alladzi, orang, yashba'u, yang kenyang, wajaruhu, sementara tetangganya ja'i'un, dalam kondisi lapar. Hadis ini hasan li ghairihi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 2646 rahimahullahu taala. 2646. Jadi hasan li ghairihi. Dua hadis ini, hadis yang 111 dan 112 ini tidak terdapat di dalam kutubus sittah. Baik itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, enggak ada. Ya, tidak terdapat dalam kutubus sittah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang hakikat seorang mukmin yang sejati, yaitu siapa? Orang yang perhatian kepada tetangganya, orang yang senantiasa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, kesulitan tetangganya, sehingga nggak perlu diminta, nggak perlu tetangga itu ngomong, kita sudah tahu. Kadang alasan kita itu yang sering kita sampaikan, lah aku ora ngerti kok, oh dhek ya ora ngabar-ngabari kok, jebule sepro-seprene orang duwe beras. Coba nek kondo wiwit wingi tak teri sak karung. Boyo saiki rasa anu. Nah, gitu kan. Kadang alasan kita seperti itu. Karena memang sebagian orang itu memiliki sifat apa? Perwira nek basa Jawa nek. Menjaga harga diri. Ora napa? Mboten ngetokke yen dekne kuwi butuh. Karena menjaga harga diri. Tapi kita sendiri seharusnya apa? Peka. Ini. Jadi sekali lagi ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allah ikum jami'an, hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita memperhatikan tetangga kita. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam menafikan keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna. Sudah sering kita sampaikan. Ketika ada dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang isinya menafikan keimanan, itu ada berapa kemungkinan? Tidak beriman, bukan seorang mukmin, tidak ada keimanan baginya. Ada berapa kemungkinan?
ketika ada dalil baik di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan penafian iman dinafikan. Ada berapa kemungkinan? Ini pun bola-balik loh. Ngulang nih. Kok tawaduk sedoyo? Enten catatannya mboten? Wis lali, wis tahun piro ngoten. Nah, wong sing tembe wulan wingi yo lali kok. Aja meneh tahun wis ya. Jadi ketika ada dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang isinya menafikan keimanan, itu mengandung satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama adalah menafikan iman secara mutlak. Menafikan iman secara mutlak. Artinya nggak ada iman. Berarti kalau nggak ada iman, berarti kufur. Berarti kufur. Musrene imane babat blas. Ya. Itu nafyu al-iman. Gak ada iman sama sekali. Yang kedua apa? Nafyul kamal. Kalau tadi nafyul wujud. Nafyul wujud, menafikan eksistensi keimanan. Gak ada iman sama sekali. Gak ada iman sama sekali. Kalau yang kedua nafyul kamal, tidak sempurna keimanan. Tapi sebelum nafyul kamal ada nafyus sihhah. Tidak sah keimanan. Ada imannya tapi nggak sah. Tidak sah. Kalau yang pertama nggak ada sama sekali sudah. Iman nggak ada sama sekali sudah. Nah, kalau yang kedua nafyus sihhah, tidak sah keimanan. Kemudian yang ketiga nafyul kamal, tidak sempurna. Imannya ada dan sah tapi kurang sempurna. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Yang dimaksud dalam hadis ini, sehingga kita katakan bukan seorang mukmin yang sejati, bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Bukan berarti kemudian orang yang tidak memperhatikan tetangganya bukan seorang mukmin. Laisal mukminu, bukan seorang mukmin. Berarti ini orang mukmin apa? Nah, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Dan banyak la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tidak beriman berarti kafir, bukan itu. Maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Dan ini yang dimaksud di sini. Maka dari itu, dari kata laisal mu'minu, kita bisa mengambil kesimpulan faidah yang penting, yaitu apa? Bahwa iman itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah menuju kesempurnaan dan bisa berkurang turun dari kesempurnaan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan mengikuti ajakan setan, melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemudian faedah yang berikutnya, nomor 3. Sebagian ulama di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan bahwa seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya, ini termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan laisal mu'min, termasuk dosa, tak boleh. Ya. Dengan catatan apa? Dia tahu, dia ngerti. Ya, tetangganya kelaparan kok dibiarkan, gak dibantu, gak ditolong,
Kalau seandainya dia tidak bisa membantu seorang diri atau secara mandiri, mungkin dia bisa minta tolong sama orang lain untuk membantunya, atau bisa buka donasi untuk menolongnya. Yang penting perhatian diberikan. Meskipun kita tidak bisa memberikan bantuan secara langsung. Karena ancamannya laisal mukmin, bukan termasuk orang mukmin yang sempurna keimanannya. Ini haram hukumnya. Ya, oleh sebab itu yang namanya hidup bertetangga itu nggak mudah. Banyak masalah, banyak persoalan. Ya kan? Maka kuncinya itu kesabaran dan ihtisab, yaitu mengharap pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, sehingga terasa ringan. Ya, entah itu tetangganya baik sama kita atau tidak, suka nolong atau tidak, suka balas kebaikan kita atau tidak, terserah. Masalahnya kita beramal bukan untuk menanti dan menunggu balasan dari mereka, tapi yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya rampung jam pinten, Pak? Ya? 7/4. Oke. Mau pas 7/4? Atau mau kurang, mau tambah? Pas. Udah. Ya. Bab yang ke-62 insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, babu yukthiru ma'al maraqi fayaqsimu fil jirani. Bab menerangkan anjuran untuk memperbanyak kuah saat memasak dan dibagikan kepada tetangga. Mulane nek masak ya masak yang berkuah nggih. Masak yang berkuah ben dadine akeh. Ini ada anjuran untuk memperbanyak kuah ketika memasak dan membagikannya kepada tetangga. Nah, setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hal-hal yang harus ditinggalkan saat kita hidup bertetangga, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menganjurkan kita untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan tetangga, untuk memperbaiki hubungan bertetangga. Mungkin yang tadinya sudah ada masalah, boten akur, gimana caranya ben akur meneh? Wis resep Rasulullah SAW ini, sering-sering ngirim makanan. Masya Allah, yang namanya ngasih makanan itu luar biasa kok pengaruh. Makanya Rasulullah SAW kalimat pertama yang beliau sampaikan kepada seluruh penduduk kota Madinah sesampainya beliau di kota Madinah, apa? Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salah satu pesan Rasulullah SAW kepada seluruh penduduk Madinah tanpa terkecuali, karena panggilannya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan wahai muhajirin, wahai ansar, wahai mukminun, wahai muslim, tidak, wahai manusia semuanya. Salah satu pesan yang beliau sampaikan, wa at'imut ta'am, berikan makan, berikan makan. Makanya kenapa nyuwun sewu ya, rapat konsolidasi kan gitu kan, pendekatan ki mesti ngopo, mesti di iya madiang saya makan dulu gitu, karena banyak permasalahan yang tidak selesai di rapat,
tapi bisa selesai di meja makan. Dijakan mangan sudah. Kalau dijak ngobrol, sudah enak ya. Ya memang perlu biaya, perlu biaya memang. Dan itu tidak dipikirkan oleh mereka. Yang penting apa? Tujuannya gol. Jarang sih namanya rapat-rapat kok ada konsolidasi ataupun apa kosong dari makan-makan itu jarang. Garingan ini mboten enten. Hah? Lagi malaikatan jadi. Bener. Rapat kok malaikatan ya. Masya Allah. Ini istilah Masya Allah. Malaikatan. Jangan nebean lo, krungu to? Napa pun kulino teng mriki? Hah? Mboten kalimat niku pun familiar. Oh malaikatan pun familiar. Tak kalau kinten nembe Pak Mono ingkang ngertos. Malaikatan, Masya Allah. Itu garingan. Enggak, itu susah nanti. Ya, karena apa? Kadang ide-ide itu enggak muncul. Ya, kalau enggak ada apa oline gitu. Enggak perlu mas itu. Ning kadang mangane akeh ning ora rampung kuwi masalah. Berarti kurang. Ada ronde kedua kan gitu kan. Insyaallah. Masya Allah ini jadi salah satu kenapa beliau menempatkan bab ini setelah bab tentang tadi huru hara tadi. Itu tujuan beliau Allahu a'lam bishawab tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana upaya kita untuk memperbaiki kembali hubungan baik dengan tetangga. Mulai dengan apa? Ini ngasih makanan. Mungkin kalau dimulai dengan salam, mungkin melengos, gitu. Diarwarui, mungkin eto-eto ora krungu. Diundang, alasan ora teko, tapi ini diteri pangan. Kira-kira nolak mboten? Kathah mboten nolak ya ta? Ya sing jelas ya panganan sing disenengi to. Kira-kira ki tangga kuwi senenge apa? Tengkleng, kirimi tengkleng. Ojo dikirimi tengkleng ning wis wayu. Ya ki yo iki sajane pengin mangan. Wah iki ngenyek tenan iki. Wah saya rame nanti urusan. Gitu loh. Gitu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa jami'an, di dalam bab ini ada dua hadis yang disebutkan oleh penulis. Kini aku unjul pripun iki? Udah ini ada dulu ya. Yang penting bab besek wae. Atau saya baca dulu ya, biar nanti ada gambaran di pekan atau di bulan depan. Ya. Wis ngepaske seperapat dari rong menit insyaallah cukup untuk baca ini. Hadis nomor 113 An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin asma'u wa ati'u asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujda'il atrafi wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minhu bima'ruf wa shallis salata li waqtiha wa in wajadtal imama fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salataka wa illa fahiya nafilah. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, beliau berkata awsani khalili bi thalathin, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku akan tiga hal. Yang pertama asma'u wa uti, agar aku tunduk dan patuh kepada pemimpin walau li abdin, meskipun pemimpin itu seorang budak mujda'il atrafi, yang jelek rupanya, yang cacat fisiknya. Yang pertanyaan kedua, wa idza sana'ta maraqatan, dan apabila engkau wahai Abu Dzar masak makanan yang berkuah, fa aktsir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Tsummanzur, kemudian lihatlah ahla baitin min jiranika, lihatlah tetangga-tetanggamu.
Fasibhum minhu bima'ruf, lalu bagikan mereka makanan itu. Yang ketiga, wasallis salata liwaqtiha, dan salatlah kamu tepat pada waktunya. Fa in wajadtal imama qad shalla, meskipun dan apabila engkau mendapatkan imam sudah salat, faqad ahrasta salataka, maka engkau telah faqad ahrasta salataka, maka apa yang telah engkau kerjakan di rumahmu dari salatmu itu untukmu, wa illa fahiya nafilah. Kalau tidak, misalkan imam itu ternyata pemimpin itu belum salat, kamu ikut salat bersamanya, maka salat yang kamu lakukan kedua kali itu sebagai tambahan, sebagai keutamaan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 142, 143 dan nomor 239. Adapun hadis yang nomor 114 saya gabungkan karena hampir sama redaksinya. Masih riwayat Imam Muslim nomor 142, 143 rahimahullah taala, dan masih dari sahabat Abu Dzar. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqati wa ta'ahad jiranaka awiqsim fi jiranika. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu masak makanan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya, dan lihatlah tetangga-tetanggamu, bagikan kepada mereka dari makanan itu. Ini kita baca terlebih dahulu, insyaallah penjelasannya kita akan bahas dan kita akan kaji bersama pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.